99.1 Paranoia Bandung. Dengan tubuh tegap berbalut seragam putih, kopiah hitam senantiasa bertengger di kepalanya yang ditumbuhi berhelai-helai rambut sehitam legam. Sorot matanya yang tajam mempesona setiap wanita. Suaranya yang tegas dan lantang menyerukan perubahan. Tindak tanduknya penuh dengan wibawa. Dialah sang proklamator utama kita. Tuhan telah berbaik hati menghadirkan sosoknya di tengah-tengah kekacauan. Di tengah-tengah, sang ibu pertiwi menjerit meminta kemerdekaan. Dialah Soekarno, sang proklamator. Dilahirkan dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Soekarno kecil awalnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Raden Harjokromo. Namun setelah agak besar, Soekarno pindah ke Mojokerto dan diasuh oleh orang tua kandungnya. Soekarno remaja berhasil lulus kuliah pada tahun 1926 dengan gelar insinyur. Lalu setahun kemudian, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dari sinilah, Soekarno mulai berani dalam pergerakannya menyerukan kemerdekaan Indonesia. Dan karena hal ini pula lah, Belanda mengasingkan dan membuang Soekarno ke penjara Sukamiskin tepat di tanggal 29 Desember 1929. Saat berada di penjara Sukamiskin, Soekarno terpisah dari dunia luar dan sempat merana karena untuk makan saja beliau harus mengandalkan kiriman dari kakak dan istrinya Inggit. Dan setelah PNI dibubarkan tahun 1930, setahun kemudian, Soekarno dibebaskan dari penjara. Akan tetapi, karena kontribusinya dalam menggelorakan kemerdekaan bangsa bersama Partindo, Soekarno ditangkap kembali tahun 1933 ke Ende Flores dan pada akhirnya dipindahkan ke Bengkulu. Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Tiap usaha tidak langsung berhasil karena harus melalui rintangan terlebih dahulu. Soekarno dan bangsa Indonesia telah melewati rintangan dan pengorbanan yang panjang sebelum akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan partnernya Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni, Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia telah diciptakan. Dan tepat tanggal 18 Agustus, sehari setelah pembacaan proklamasi Indonesia, Soekarno dan Hatta ditunjuk dan diangkat sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebagai seorang insinyur, Soekarno ikut berkontribusi dalam pembangunan beberapa gedung atau monumen bersejarah di bumi pertiwi. Karya fisik yang nyata bisa kita semua lihat, antara lain adalah Masjid Istiqlal, yang merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Monumen nasional dengan puncaknya yang adalah emas 24 karat. Hotel Indonesia, yang merupakan hotel pertama di Jakarta dan di Indonesia. Hotel Sarina, dan masih banyak yang lain. Tidak hanya itu, saat Soekarno menjalankan ibadah haji di Arab pada tahun 1955, beliau melihat saat melakukan sa'i, jamaah cenderung berdesak-desakan. Sehingga, sebagai seorang insinyur, beliau menyumbangkan sebuah ide agar pemerintah Arab membangun jalur syai menjadi 2 jalur. Selain itu, sumbangsi Soekarno kepada pemerintah Arab adalah bibit pohon sono yang ditanam di kanan kiri jalan di Arab, sehingga tidak menampakkan jalanan Arab yang gersang. Selain berupa fisik, pemikiran Soekarno sebagai politikus juga yang telah melahirkan Pancasila sebagai dasar negara RI. Sebagai seorang presiden, Soekarno berhasil membuat Sir Philip Christison mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Juga saat Jepang tetap ingin menjajah Indonesia walaupun sudah merdeka, Soekarno menyelesaikan peperangan tanpa pertumpahan darah antara 200.000 rakyat Indonesia dengan penjajah Jepang. Dalam kancah internasional, Presiden Soekarno juga telah mencetuskan Konferensi Asia Afrika di Bandung sebagai cikal bakal negara membuat. Dari Konferensi Asia Afrika inilah terlahir Dasa Sila Banyu. Dan dari konferensi inilah banyak negara-negara Afrika yang masih terbelakang dan terjajah dapat mengusahakan kemerdekaan mereka. Sampai sekarang pun, di negara Afrika, jika mendengar kata Indonesia, maka yang paling awal disebut dan diingat adalah Soekarno. Saya Afif. Menurut saya, Soekarno itu adalah pemimpin yang telah berjasa pada negeri ini. Beliau seorang pejuang yang hebat, presiden yang hebat, bertanggung jawab, dan juga visioner. Selain itu, dia cerdas dalam berdiplomasi, nasionalis, dan tidak punya rasa takut bila menyangkut harga dirinya maupun bangsa Indonesia, dan dia juga tegas. Roda kehidupan selalu tak menentu, kadang di atas, kadang pula di bawah. Kehidupan ini tidak selamanya akan selalu berjaya, karena pada akhirnya, kejayaan itu sendirilah yang akan membuat jatuh. Kejatuhan Soekarno ditandai dengan hadirnya pemberontakan G30 SPKI. Saat itu, Soekarno pada akhirnya menandatangani Super Semar, yang isinya memerintahkan Legend Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengembalikan keamanan dan kestabilan pemerintah dan negara. Meskipun sampai saat ini belum bisa dibuktikan kebenaran dari pemberontakan G30 SPKI dan surat Super Semar yang ditulis oleh Soekarno.
Namun sejak saat itu, harga-harga barang mulai melambung tinggi, sampai pada tingkatan pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPR. Dan tepat tanggal 20 Februari 1967, Soekarno diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara Indonesia dan memberikan kekuasaannya secara de facto kepada Soeharto. Soekarno pada akhirnya diasingkan ke Istana Bogor. Disinilah Soekarno menjalani sisa harinya hingga dinyatakan berpulang ke pangkuan ilahi tepat tanggal 21 Juni 1970 karena penyakit ginjal. Soekarno kemudian disemayamkan di Wisma Yaso milik Ratna Saridewi. Semangatnya dalam meraih kemerdekaan Indonesia dan karya-karyanya yang ditinggalkannya untuk kita membuat kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa Indonesia yang kita semua tahu sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Proklamator kita. Jasa-jasamu tidak akan pernah menghilang dari benak kami. Tanpamu, kami, para generasi penerus bangsa ini, tidak akan bisa mengecap arti dari kemerdekaan, arti dari kebebasan. Soekarno adalah Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama. Beliau adalah Panglima Besar Revolusi yang sangat karismatik. Beliau juga seorang orator yang ulung, yang karena kehandalan pidatonya, banyak pemimpin dari negara lain, terutama negara-negara di Asia dan di Afrika, terkesan dengan isi semangat juangnya. Itulah sekelumit tentang Soekarno. Dari saya, Rudi Arif